Menurut penelitian para dokter, merusak sel organ tubuh kita, bahkan seluruh organ tubuh akan rusak. Sampai-sampai waktu saya ceramah di Bogor, ada salah satu jamaah curhat. Ustaz, tahu nggak Bogor? Jawa Barat. Tarung belok kanan. Nah, rupanya dia curhat, Ustaz, saya ini pengguna narkoba. Tapi saya sekarang udah taubat. Kenapa Anda taubat? Karena sekarang bagian bawah saya, bagian depan saya itu udah konslet. Konslet tahu konslet? Udah keluar duluan di belakang, di luar depan juga keluar, nggak terasa. Akhirnya tiap hari sekarang dia pakai pampers. Kemana-mana pakai pampers. Gara-gara apa? Dia menggunakan narkoba, mengkonsumsi narkoba. Naudzubillah. Pemuda ini penasaran, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Penasarannya kenapa kok bisa? Di depan keluar, di belakangnya wah nggak berasa. Rupanya dia uji coba. Ibunya membeli daging dari pasar. Ketika mau nyemur, tiba-tiba ibunya ke dalam dulu, kemudian dagingnya dicomot, diambil satu. Kalau daging warnanya apa biasanya adik-adik? Warnanya merah. Nah, dia ingin coba, dibawa ke kamarnya, rupanya masih ada sisa-sisa narkoba, jenisnya sabu-sabu. Kemudian daging itu atasnya langsung dikasih sabu-sabu. Ternyata apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang awalnya dagingnya merah berubah jadi geseng, berubah terbakar. Naudzubillah. Makanya akhirnya dia baru tahu, oh pantas saja ketika saya menggunakan narkoba, mengkonsumsi narkoba, ini saya rusak. Kalau listrik, kalau konslet gimana? Kira-kira nyala enggak? Ini kalau istilahnya ini kalau keran udah dol. Kalau keran udah dol, tahu udah dol? Sudah kletnya sudah nggak bisa, akhirnya putus asa sampai detik ini penyesalan. Naudzubillah nih adik-adik. Adik-adik yang belum sampai mengkonsumsi narkoba, naudzubillah, jauhilah. Karena narkoba adalah perbuatan setan. Naudzubillah. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata narkoba itu jenisnya beraneka ragam. Ada yang namanya inek, ada yang putau, ada yang minuman keras. Boleh jadi bisa ada yang pakai ngelem, topi miring, topi mencret. Kadang-kadang saya pernah ceramah di Indramayu beberapa tahun yang lalu. Anak mudanya itu minuman keras udah nggak laku lagi, udah nggak zamannya lagi, udah nggak tren lagi kalau minuman keras, karena cuma sempoyongan. Yang bagi mereka bahwa kalau minuman keras, kalau tren dicampur sama oli sama nutrisari, akhirnya mampus. Naudzubillahi min dzalik. Tuh coba tanya ibu-ibu, Bu, ibu, pada tidur Bu, sakit gigi. Ibu, saya tanya, ibu kalau memilih mantu, kira-kira yang jalannya benar apa yang jalannya miring Bu? Hah? Yang jalannya yang benar. Kadang-kadang coba kita lihat, naudzubillah nih adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya narkoba. Kenapa orang mengkonsumsi narkoba? Karena dia tidak memiliki akhlak. Islam luar biasa sekali dengan turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan. Ketika di dalam Islam kita dilarang untuk melakukan sesuatu, sebetulnya baik untuk kita semuanya. Kenapa minuman keras? Kenapa narkoba dilarang? Karena baik untuk kita. Kalau kita mengkonsumsi narkoba tadi, organ tubuh kita akan rusak. Naudzubillah. Tapi kalau kita menjauhi narkoba, insya Allah kita akan selamat. Amin. Ya Rabbal. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan kembali. Allah
Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Wa innaka lala khuluqin azim, dan sungguhnya Nabi Muhammad itu di atas akhlak yang mulia. Makanya ada pantun, adik-adik mau dengar pantun enggak? Ada satu, ada dua. Setelah dua pastinya tiga. Nabi Muhammad adalah panutan untuk kita semuanya, agar kita semua masuk surga. Amin ya rabbal. Kecil berbulu itu namanya ulat. Apa namanya? Ulat. Kecil berbulu namanya ulat, hinggap di dahan-dahan. Nabi Muhammad untuk seluruh umat dan Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ngaku jadi Nabi, cuekin aja. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sok kali sok galaga sok. Kalau kita tidak belajar, boleh jadi ikut-ikut aja ajaran sesat. Ada orang ngaku jadi malaikat. Namanya siapa tuh? Ada nggak? Siapa? Lia Eden? Apa Lia Eden? Lia Eden ngaku jadi malaikat. Kalau kita belajar dengan kiai-kiai, ustaz-ustaz, malaikat itu nggak ada yang perempuan. Nanti kalau seandainya malaikat perempuan ketika dapat tugas menyampaikan wahyu, nanti malaikat ini jadi cuti dulu. Apa karena lampu merah? Saya waktu ceramah di daerah Polres Bekasi sama di Arhanut, di Raja Wali, di Serpong, saya bilang untung itu Lia Eden ngaku jadi malaikat Jibril. Coba jadi malaikat Israel, kita habis sumber-umber. Betul apa tidak? Karena ditangkap sama polisi, ada pengumuman kalau tidak dari Kapolda. Berhubung malaikat pencabut nyawa ditangkap, pencabutan nyawa ditunda. Aman, selamat. Ya Allah, na'udzubillah. Ini kalau kita tidak belajar akhlakul karimah, tidak belajar sirah an-nabawiyah, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Banyak juga adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Di daerah Jawa ada itu mantan pelatih petinju. Dia membuat ajaran namanya jemaat lelaki. Kalau sholat nggak perlu pakai bahasa Arab. Na'udzubillah. Ya Allah, kalau orang sholat nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa masing-masing, kacau tuh sholat. Betul atau tidak? Yang sholat orang Betawi, Allahu Akbar dirubah, Tuhan gede banget. Orang Sunda jadi makmum, Tuhan nan ageng. Di sampingnya ada orang Minang, Tuhan nan gadang. Nenek-nenek apa pusing, sungguh terlalu. Ya Allah, na'udzubillah. Ini karena kenapa tidak pernah belajar agama, ibarat ikan adik-adik. Pernah lihat ikan yang ada di lautan? Pernah? Air laut rasanya apa adik-adik? Rasanya air laut asin. Ikannya asin nggak? Apa ini maksudnya? Kalau adik-adik akidahnya ini sudah kuat, sudah tahu belajar ilmu agama, insya Allah tidak akan sesat. Amin. Ya Rabbal. Yang namanya ajaran sesat pasti tidak mau ikut belajar pada guru-guru yang benar. Betul atau tidak? Kalau kita ingin lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi ada yang bilang kalau sholat nggak usah pakai bahasa Arab. Yang bingung tuh pas waktu berjamaah baca surah Ikhlas. Betul atau tidak? Nah, karena dirubah pakai bahasa Indonesia, maka imamnya berdoa baca suratul Ikhlas. Tahu nggak suratul Ikhlas adik-adik? Kul huwallahu ahad. Nah, dirubah, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tiada beranak,
dan diperanakan imam bergaya la ilaha illallah, karena imamnya begitu makmumnya berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Na'udzu. Ya Allah, ini karena kenapa adik-adik? Karena nggak belajar Iqra, bacalah, tapi jangan lupa bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu artinya akidah perlu dibentengi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sok gali, sok galaga, sok jak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar ilmu agama tahu nanti artinya. Yuk bersama-sama kita baca suratul Fatihah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Suaranya mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini saya pesan ke ibu-ibu nih, Bu. Kalau ibu-ibu berjamaah dengan suaminya, ketika berjamaah dengan suaminya lagi marah, jangan dibawa marahnya saat baca dalam sholatnya. Suaminya jadi imam maghrib, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena marah berubah. Amin. Ya Allah, na'udzu. Kalau ibu-ibu pernah belajar ngaji, insya Allah kita tahu artinya. Amin ya Rabbal. Tuh, kalau kita tidak tahu artinya, banyak orang kadang-kadang ngasih nama anaknya, itu nggak tahu artinya. Anaknya dikasih nama Tony, curhat sama Ustaz, anak saya namanya siapa tadi? Tony ada di dalam Al-Quran. Saya bilang, Tony itu tidak ada dalam Al-Quran. Saya cari dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu tidak ada Tony. Dengarkan nih Ustaz bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, anaknya jadi setan. Karena Tony asalnya Syaiton. Ya Allah, kalau gitu Ustaz ganti namanya, jangan Syaiton. Namanya jadi Rojiun. Ini juga bermasalah, betul nggak Ustaz nih? Bermasalah karena asal katanya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, jadi mati tuh anaknya. Kalau nggak rojiun artinya pulang, di pesantrenin, pulang lagi, betul atau tidak? Pulang lagi. Lo kenapa namanya rojiun? Udah Ustaz gantilah, jangan nama rojiun, rojiman. Ini juga sama juga, asal katanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari terkutuk anaknya. Ya Allah, tuh nama kayak Mbah Marijan almarhum. Itu ternyata karena ngaji berasal dalam Al-Quran. Tahu dia artinya. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah ciptakan jin dari marijan. Apa itu marijan? Marijan itu bola api. Makanya wajar Mbah Marijan hidupnya matinya di Gunung Merapi. Tahu tuh artinya. Kalau adik-adik belajar bahasa Arab, ngaji, tahu artinya insya Allah. Kalau nanti berkeluarga, punya anak 1, 2, 3, 4, bisa kita ambil dalam surah Al-Fatihah. Betul atau tidak? Di situ ada lafaz Alhamdulillah, ada lafaz Allah.
Allah itu lafzul jalalah, pakai anak pertama, abdun hamba. Jadi Abdullah hamba lahir anak pertama, namanya apa? Abdullah. Lahir kedua ada lafaz Ar-Rahman, jadi Abdur Rahman. Lahir anak ketiga ada lafaz Ar-Rahim, jadi Abdul. Lahir anak keempat ada lafaz Malik, jadi Abdul. Itu kalau manggil gampang, kalau maghrib pasti pada main. Nggak perlu satu-satu, wahai Abdurrahman kadir, wahai Abdurrahim sini, Abdul Malik sini. Nggak perlu satu-satu, cukup simple. Wahai anak-anakku semuanya, Al-Fatihah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Karena berasal dari surah Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan akhlak Rasulullah luar biasa. Makanya ada pantun, hadirin. Di taman ada bunga yang sedang mekar. Akan terlihat sangat indah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita jadikan teladan, maka akan menjadi ibadah. Kalau kita jadikan petunjuk bagi kita semuanya, maka akan berkah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik. Nabi Muhammad ini luar biasa. Bagaimana luar biasanya, hadirin? Lahir dalam keadaan yatim piatu. Ketika diasuh dalam kandungan ibunya 6 bulan, Rasulullah ditinggal oleh ayahnya. Ketika sudah lahir dalam usia 6 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditinggalkan oleh ibunya. Siapa nama ibunya, hadirin? Siti Aminah. Diasuh oleh kakeknya dalam usia 8 tahun 2 bulan. Kakeknya meninggal, tuh. Ya Allah, sedih rasanya. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib usia 12 tahun. Rasulullah, pamannya meninggal, dul. Kita diingatkan walaupun Rasulullah sedih, walaupun Rasulullah dalam keadaan duka, walaupun Rasulullah dalam keadaan yatim piatu, tapi Rasulullah menunjukkan kesuksesannya. Rasulullah berhasil sebagai negarawan, Rasulullah berhasil sebagai pendai, Rasulullah sukses sebagai wirausahawan, Rasulullah sukses sebagai seorang suami. Betul atau tidak? Rasulullah sukses sebagai seorang kakek, Rasulullah sukses sebagai seorang ayah. Masya Allah, manusia paripurna. Ternyata Rasulullah mengagungkan. Rasulullah bukan hanya umat Islam saja, termasuk orang-orang Yahudi mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat dalam sirah An-Nabawiyah bagaimana kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang Yahudi tua, pengemis. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buta tadi itu, pengemis yang buta Yahudi, kerjaannya menggunjing Rasulullah, kerjaannya marah-marahin Rasulullah, walaupun dia tidak tahu siapa itu Rasulullah. Setiap dia berjalan, dia mengucapkan kepada orang lain, jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad itu orang tidak benar. Muhammad itu tidak baik. Muhammad itu pendusta. Tiba-tiba suatu ketika, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ternyata enggak marah. Waktu itu Rasulullah berjumpa dengan pengemis tua Yahudi itu, tetap dia mengucapkan, jangan percaya kepada Muhammad, pendusta, dan seterusnya, tidak baik. Tapi Rasulullah tidak marah kepada Yahudi.
Rasulullah justru memberikan makanan karena dia buta dan sedang lemah, tidak bisa makan, disuapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuapin, sebelum disuapin makanannya dihaluskan dengan kelembutan. Tiap hari Rasulullah melihat bertemu dengan Yahudi yang pengemis tua itu. Setiap hari Rasulullah ke ujung pasar Madinah yang tempat mangkal dari pengemis Yahudi tua itu. Setiap hari Rasulullah senantiasa dihanti, dibenci, tapi Rasulullah tidak marah sampai suatu ketika Rasulullah meninggal dunia. Ketika Rasulullah meninggal dunia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika sahabat Abu Bakar dia bertanya kepada Aisyah, wahai istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan apa yang belum saya lakukan, yaitu mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menyatakan Rasulullah setiap hari memberi makanan terhadap pengemis tua Yahudi yang ada di ujung pasar Madinah. Akhirnya Abu Bakar mendekati pengemis tua itu dan ingin menyuapi kepada pengemis Yahudi yang tua itu. Ketika disuapi, apa yang terjadi? Siapa kamu? Saya ini Rasulullah. Tidak, Rasulullah tidak seperti ini. Rasulullah itu lembut, memberikan asupan makanan. Ada orang, dia sebetulnya orang Yahudi itu tidak tahu bahwa yang menyuapi itu adalah Rasulullah ini. Ada orang yang baik hati, dia menyuapi dengan kelembutan. Dia tetap bergunjing, jangan percaya kepada Muhammad, Muhammad itu pendusta. Akhirnya Abu Bakar berterus terang, tahu nggak ibu, yang menyuapi ibu setiap hari dengan makanan, dengan kelembutan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkejutlah orang Yahudi itu hadirin. Ketika terkejut, akhirnya dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan banyak sekarang hadirin orang-orang pendeta-pendeta mereka masuk Islam banyak. Ada informasi di dunia saya berfes, termasuk di BB. Ada informasi nggak tahu persisnya ini, bahwa Paus yang ada di Roma sana itu mengundurkan diri, Paus 14. Ternyata dia memeluk ajaran Islam. Alhamdulillah, Masya Allah hadirin. Islam masuk ke Indonesia tidak dengan kekerasan. Islam masuk ke Indonesia tidak melalui peperangan, tetapi dengan akhlakul karimah. Yuk kita simak bagaimana sirah an-nabawiyah kembali. Ternyata Rasulullah pernah banyolin. Tahu banyolin? Apa tuh banyolin? Apa? Ya, apa namanya, nyindir-nyindirin nenek-nenek. Di sini nenek-nenek ada nggak nenek-nenek? Nenek-nenek ada nggak? Banyak. Wah, mana nenek-nenek? Wah, itu bukan nenek-nenek, itu gadis. Tahun 45. Nih, dengerin nenek-nenek, ada kisah nenek-nenek dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika nenek-nenek mau curhat kepada Rasulullah. Ya Rasul, doakan saya biar supaya masuk surga. Amin ya Rabbal. Doakan, mintakan kepada Allah biar supaya saya nenek-nenek ini masuk surga. Ternyata Rasulullah senyum nih. Rasulullah senyum. Peta senyum Rasulullah bilang, nenek-nenek itu nggak bisa masuk surga. Akhirnya nenek-neneknya nangis terseduh-seduh. Ya Allah, ya Allah, saya nggak bisa masuk surga. Tapi kata Rasulullah jelaskan, menghibur nenek-nenek.
Begini Nek, karena di surga itu tidak ada nenek-nenek. Yang ada nenek-nenek masuk surga berubah jadi belia, berubah jadi gadis. Amin ya robbal. Itu akhlak Rasulullah menghibur. Inilah kisah dalam surah Al-Waqi'ah. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan penghuni surga yaitu tak lain gadis-gadis semuanya. Amin ya robbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah juga hadirin. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat waktu buka bersama. Ternyata sahabat Rasulullah sedang berbuka. Iftar, tahu iftar adik-adik? Buka bersama. Kalau kita di sini biasanya kalau buka bersama makannya pakai apa? Pakai lontong, kolak, apa lagi? Gorengan. Tapi kalau Nabi Muhammad buka puasa nggak pakai goreng-gorengan, pakai korma.